Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran untuk mata pelajaran Matematika kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini yaitu mengenai fungsi. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama mendefinisikan fungsi, yang kedua menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel dan grafik. Yang ketiga menunjukkan hasil produk kartesius dari dua himpunan yang diketahui. Perhatikan di sini ada contoh fungsi dan bukan fungsi supaya siswa dan siswi dapat membedakan mana fungsi dan bukan fungsi. Disajikan dalam bentuk diagram panah. Perhatikan untuk contoh fungsi terlebih dahulu, di sana disajikan 6 buah diagram panah. Perhatikan dari anggota himpunan A yaitu ABC. Semuanya anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Ini merupakan fungsi, ya. Kemudian perhatikan yang kedua, anggota himpunan A yaitu ABC memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B, ya. Meskipun untuk anggota himpunan A, B dan C pasangannya di anggota himpunan B sama yaitu Y. Ini tidak masalah, ya. Yang jelas anggota himpunan A-nya saja yang memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Meskipun di sana ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan A. Dan meskipun ada anggota himpunan B yaitu Y yang memiliki pasangan tepat dua pasangan di anggota himpunan A. Perhatikan contoh yang ketiga, seluruh anggota himpunan A memiliki satu pasangan di anggota himpunan B. Meskipun di anggota himpunan B ada anggota himpunan B yaitu Z yang tidak memiliki pasangan di himpunan A. Dan kemudian ada anggota himpunan B yaitu X yang memiliki dua pasangan di anggota himpunan A. Ini juga merupakan fungsi, tidak masalah. Yang jelas, hanya anggota himpunan A-nya saja yang memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Ya. Kemudian, contoh yang keempat, seluruh anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B, meskipun ada anggota himpunan B yaitu Y yang tidak memiliki pasangan di himpunan A. Kemudian ada anggota himpunan B juga yaitu Z yang memiliki dua pasangan di anggota himpunan A. Ini juga termasuk fungsi. Kemudian contoh yang kelima, seluruh anggota himpunan A yaitu ABC memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B, meskipun ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan A yaitu X, dan anggota himpunan B yaitu Z memiliki dua pasangan di anggota himpunan A. Ini juga fungsi. Kemudian perhatikan contoh keenam di fungsi. Seluruh anggota himpunan A, ABC memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B, meskipun pasangannya ini, anggota himpunannya ini semuanya sama, yaitu pasangannya di anggota himpunan B yaitu Y. Ini juga tidak masalah karena termasuk fungsi, meskipun ada anggota himpunan B yaitu X dan Z tidak memiliki pasangan di anggota himpunan A. Dan anggota himpunan B yaitu Y memiliki 3 pasangan di anggota himpunan A. Ini juga tidak masalah, disebut juga fungsi. Yang jelas, fungsi ini setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota di himpunan B.
Artinya anggota himpunan A ini tidak single dan tidak poligami. Artinya dia punya satu pasangan untuk himpunan A ini ke himpunan B. Kemudian anggota himpunan A ini tidak boleh ada yang single atau jomblo, ya. Kemudian perhatikan contoh bukan fungsi. Contoh yang pertamanya, perhatikan himpunan A. Ada anggota himpunan A, yaitu B, yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B. Ya, sudah jelas di sini berarti bukan fungsi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, di sana anggota himpunan A ada yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B, yaitu himpunan A ya. Meskipun di anggota himpunan B ada anggota yaitu Y memiliki dua pasangan di himpunan A, yaitu B dan C. Ini contoh bukan fungsi ya. Kemudian perhatikan yang ketiga, ada anggota himpunan A yaitu C yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B. Kemudian perhatikan ada anggota himpunan A, yaitu A memiliki dua pasangan di anggota himpunan B, yaitu X dan Z. Jelas ini bukan fungsi karena ada anggota himpunan A yang single atau jomblo dan dia poligami, artinya dia memiliki lebih dari satu pasangan. Berarti ini bukan fungsi ya. Kemudian contoh yang keempat, ada anggota himpunan A yaitu B yang tidak memiliki pasangan di himpunan B. Kemudian ada anggota A juga yaitu A memiliki dua pasangan di himpunan B yaitu Y dan Z. Ini juga bukan fungsi. Kemudian contoh yang kelima, perhatikan ada anggota A yaitu A yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B. Kemudian ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan lebih dari satu, yaitu C, pasangannya X dan Z di himpunan A. Ini juga bukan fungsi. Kemudian yang terakhir, perhatikan ada anggota himpunan A, dua anggota himpunan A ini yang tidak memiliki pasangan. Dan ada anggota himpunan A yang memiliki dua pasangan di anggota himpunan B. Berarti ini juga bukan merupakan fungsi. Jadi bukan fungsi itu merupakan ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di anggota himpunan B. Dan ada anggota himpunan A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di anggota himpunan B. Perhatikan di sini ada fungsi dalam bentuk diagram panah. Dari sini kita bisa menentukan domain, kodomain, dan rank ya. Di sana ada himpunan A-nya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B-nya 3, 5, 7, 9, 11. Nah, untuk anggota himpunan A 1, 2, 3, 4 itu disebut dengan daerah asal atau domain, dan anggota himpunan B yaitu 3, 5, 7, 9, 11 disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Nah, dari diagram panah diperoleh bayangan dari 1 adalah 3, ditulis
F1 sama dengan 3, bayangan dari 2 adalah 5, ditulis F2 sama dengan 5, bayangan dari 3 adalah 7, ditulis F3 sama dengan 7, dan bayangan dari 4 adalah 9, ditulis F4 sama dengan 9. Nah, sedangkan untuk 3, 5, 7, 9 ini disebut daerah hasil atau rank, ya, karena anggota himpunan B ini memiliki pasangan, tepat satu pasangan di anggota himpunan A, ya. Ini disebut dengan daerah hasil. Kenapa 11 tidak? Karena 11 tidak memiliki pasangan di anggota himpunan A, ya. Kemudian perhatikan B, fungsi dalam bentuk F di mana X dipetakan kepada Fx, di mana jika daerah asal dan daerah kawan tidak didefinisikan, maka daerah asal dan daerah kawan biasanya berupa bilangan real. Nah, bilangan real ini dimulai dari 1, ya. Dan daerah hasil, fungsi F sama dengan nilai dari Fx. Perhatikan notasi fungsi yang akan Ibu jelaskan. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F kecil, G kecil, atau H kecil. Nah, fungsi F ini yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F.2 huruf A kapital, kemudian disertai dengan tanda panah ke kanan, kemudian ada huruf B kapital. Nah, jika ada bentuk F.2X tanda panah kanan Y, dibaca F memetakan X ke Y. Nah, jika ada bentuk seperti ini, F.2X, kemudian ada tanda panah ke arah kanan, kemudian ada Fx, dibacanya F memetakan X ke Fx. Kemudian selanjutnya ada F.2x tanda panah kanan, Y sama dengan Fx, dibacanya F memetakan X ke Y sama dengan Fx, di mana Y ini merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X, ditulis Y sama dengan Fx. Nah, X di sini merupakan prapeta dari Fx atau X merupakan prapeta dari Y. Prapeta dari Y oleh fungsi F dinotasikan dengan F pangkat negatif 1 buka kurung Y tutup kurung, atau bisa dibaca dengan F inverse Y. Artinya inverse ini kebalikan, ya. Jika X merupakan prapeta dari Y oleh fungsi F, maka F inverse Y sama dengan X. Himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut dengan daerah hasil atau rank F. Notasi, rumus, dan nilai fungsi. Jika di slide sebelumnya notasi fungsi sudah dibahas, maka kita akan menggabungkan ketiganya di sini. Fungsi F memetakan X, di mana X ini anggota himpunan A ke rumus fungsi 3X dikurangi 1 dengan anggota himpunan B. Nah, dituliskan simbolnya F.2X tanda panah kanan 3X dikurangi 1, maka Fx ini disebut nilai fungsi F di X, atau Fx disebut bayangan dari X oleh fungsi F. Jika diilustrasikan ke dalam diagram panah, perhatikan di sana anggota himpunan A ini anggotanya X. X-nya bisa bilangan berapa saja, ya. Kemudian anggota himpunan B-nya di sana merupakan hasil substitusi dari X anggota himpunan A dengan rumus fungsinya di sana 3X dikurangi 1. Nah, diketahui di sana contoh fungsi F memetakan X
dengan rumus fungsi 3x dikurangi 1, maka tentukan yang A f negatif 1. Nah, nilai x-nya diganti dengan negatif 1. Kemudian B, bayangan dari 5. C, nilai fungsi f di x sama dengan 2. Nah, ini diganti nilai x-nya sama dengan 2. Dan yang D, besarnya x jika fx sama dengan 11. Nah, di sini rumus fungsinya belum diketahui, hanya nilai fx-nya sudah diketahui, yaitu 11. Perhatikan untuk menjawab soal poin A. Tadi ingat rumus fungsinya 3x dikurangi 1. Kita ganti saja x-nya dengan negatif 1. Yang pertama kita tulis dulu rumus fungsinya di sana yang poin A, fx sama dengan 3x dikurangi 1. Kita gantikan x-nya f buka kurung negatif 1 tutup kurung ya. Sama dengan 3 dikalikan x-nya tadi negatif 1 dikurangi 1. Maka di sana 3 dikalikan negatif 1 menghasilkan negatif 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 4. Nah, perhatikan untuk poin yang D, bayangan dari 5. Kita cukup mengganti nilai X-nya dengan 5. Sebetulnya intinya sama ya, mengganti nilai X dengan angka yang berbeda. Hanya kalimatnya dan soalnya, penyajian soalnya yang berbeda. Tetapi intinya sama, dia hanya mengganti nilai X saja. Bayangan dari 5 adalah F buka kurung, 5 tutup kurung sama dengan, tadi kan rumus fungsinya 3X dikurangi 1, maka 3 dikalikan X-nya tadi 5, 3 dikali 5 dikurangi 1, sama dengan 15 dikurangi 1, menghasilkan 14. Kemudian poin C yang ditanyakan, nilai fungsi f di x sama dengan 2. Nah, ini juga sama, mengganti nilai x dengan 2 ya. F2 sama dengan, ingat rumusnya tadi, rumus fungsinya 3x dikurangi 1, berarti 3 dikalikan x-nya 2 dikurangi 1, sama dengan 6 dikurangi 1, menghasilkan 5. Nah, yang poin D, besarnya x jika fx sama dengan 11 ya. Berarti kita tulis di sana fx sama dengan 11. Nah, fx kita turunkan di sana, rumus fungsinya kan 3x dikurangi 1 sama dengan 11. Nah, 3x sama dengan 11 ditambah 1. 1 dari mana? Yang tadinya negatif 1 ada di sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan, sehingga di sana tandanya berubah jadi positif 1 ya. Sehingga di sana 3x sama dengan 12. Nah, untuk mencari nilai x, x-nya ini 12 dibagi 3. Sehingga di sana diperoleh nilai x yaitu 4. Perhatikan, untuk bentuk penyajian fungsi bisa dilihat di buku paket halaman 105 ya. Ada 5 cara. Yang pertama dengan himpunan pasangan berurutan seperti relasi ya. Diketahui fungsi f dari himpunan P sama dengan anggotanya 1 2 3 4 5 ke himpunan Q sama dengan anggotanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ditandai dengan kurung kurawal. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari ya. Berarti relasi dari himpunan P ke Q ini setengah kali dari ya. Nah, jika dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, maka fungsi f ini anggota himpunan pasangan berurutannya berapa saja gitu kan. Maka di sana f sama dengan ditandai dengan kurung kurawal. Kemudian buka kurung. Nah, untuk 1 merupakan setengah kali dari 2 ya. Jadi setengah dikalikan 2 itu menghasilkan 1. Kemudian 2 adalah setengah kali dari 4. Setengah dikali 4 itu menghasilkan 2.
ya. Kemudian 3 dengan 6. 3 setengah, 3 merupakan setengah kali dari 6, ya. Kemudian ada lagi 4 dengan 8. Nah, setengah kali dari 8 itu menghasilkan 4. Dan 5 dengan 10. Setengah kali dari 10 itu menghasilkan 5. Ya. Ini himpunan pasangan berurutannya. Nah, untuk diagram panah, penyajiannya, ingat anggota himpunan P 1 sampai 5 anggotanya, kemudian anggota himpunan Q 1 sampai 10, tinggal diberikan tanda panah saja. Perhatikan cara yang ketiga untuk penyajian fungsi dengan persamaan fungsi. Ingat tadi soalnya himpunan P-nya 1 sampai 5 dan himpunan Q-nya 1 sampai 10 dengan relasinya setengah kali dari, ya. Kita gunakan konsep himpunan pasangan berurutan yang tadi sudah diketahui, ya. Di sana ada 1 dengan 2, 2 dengan 4, dan seterusnya. Nah, 1 ini anggota himpunan P, ya. 2-nya ini anggota himpunan Q, ya. Kemudian 2 dengan 4, 2-nya anggota himpunan P, dan 4-nya anggota himpunan Q. 3 dengan 6, 3-nya anggota himpunan P, dan 6-nya anggota himpunan Q. Nah, perhatikan. Ibu jelaskan dulu cara yang di buku paket kalian di sana. Kalau anggota P kita sebut X dan anggota Q kita sebut Y, maka X-nya sama dengan, ingat tadi relasinya setengah kali dari, ya. Maka X sama dengan setengah kali Y. Nah, dari X sama dengan setengah kali Y, kita bisa dapatkan Y-nya sama dengan 2X. Dikalikan silang, ya. Nah, bentuk biasa ini ditulis dengan fx sama dengan 2x. Artinya persamaan fungsi atau rumus fungsi ini yaitu 2x untuk setiap x elemen P atau x anggota himpunan P. Nah, cara yang selanjutnya, konsep fungsi, rumus fungsi itu fx sama dengan AX ditambah B. Nah, kita akan mencari nilai A dan B-nya, ya, sehingga membentuk persamaan fungsi atau rumus fungsi. Nah, Ibu di sini menggunakan himpunan pasangan berurutan yang pertama dan kedua, ya, 1 dengan 2, 2 dengan 4. Nah, kita ganti nilai X-nya dengan 1, ya, di sana F1 sama dengan 2. 2 diperoleh dari pasangan berurutan 1 kan 1 dengan 2, ya. Nah, kemudian F2-nya kita ganti X-nya dengan 2. Persamaan yang kedua sama dengan 4. 4 diperoleh dari, lihat, anggota himpunan pasangan berurutannya 2 dengan 4, ya. Nah, kemudian masuk ke konsep AX tambah B, ya. A dikalikan X-nya tadi 1, persamaan yang pertama. A dikalikan 1 menghasilkan A, ditambah B-nya tetap, B sama dengan 2. Ya. Kemudian A dikalikan 2, ya, X-nya tadi 2, di sana menghasilkan 2A, ditambah B sama dengan 4. Ini persamaan yang kedua. Kemudian kita eliminasi. A dikurangi 2A menghasilkan negatif A, B dikurangi B habis, sama dengan 2 dikurangi 4, negatif 2. Sehingga nilai A-nya sama dengan 2. Nah, setelah ini nilai A diperoleh, berarti kita mencari nilai B. Kita substitusikan saja nilai A ini ke persamaan 1 atau 2. Nah, di sini Ibu menggunakan persamaan 1, yaitu A ditambah B sama dengan 2. A-nya kita ganti dengan 2, ditambah B sama dengan 2. Nah, B-nya sama dengan 2 dikurangi 2, menghasilkan 0, ya. Lalu kita tuliskan kembali konsep rumus fungsi, yaitu fx sama dengan ax tambah b.
maka fx sama dengan A-nya tadi sudah diperoleh yaitu 2. 2 dikalikan X ditambah B-nya 0. 0 tidak usah ditulis. Sehingga fx-nya sama dengan 2x, atau rumus fungsi atau persamaan fungsi ini yaitu fx sama dengan 2x. Sama kan dengan cara yang tadi di buku paket kalian. Nah, terserah, bisa dipilih yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Sebetulnya yang lebih mudah cara yang pertama, karena di sana sudah diketahui relasinya, ya, setengah kali dari. Nah, jika belum diketahui relasinya, bisa menggunakan cara yang kedua. Perhatikan bentuk penyajian fungsi yang keempat itu dengan tabel, ada di halaman 105 sampai 106. X-nya ini merupakan anggota himpunan P ya, 1 sampai 5, dan Fx-nya ini merupakan anggota himpunan Q dengan relasi tadi setengah kali dari ya. Ingat, 1 adalah setengah kali dari 2 ya. 2 adalah setengah kali dari 4 dan seterusnya ya. Nah, ini untuk penyajian fungsi dengan menggunakan tabel. Nah, jika dengan menggunakan grafik yang kelima, kalian buat dulu koordinat kartesiusnya. Di sini sebetulnya kurang ya, harusnya di sana X-nya betul sampai 5, tetapi sumbu Y-nya di sana harusnya sampai 10 karena Fx-nya juga di sana ada angka 10 ya. Fx di sini bisa Fx sama dengan Y ya. Nah, perhatikan kita taruh di sana. Tadi kan himpunan pasangan berurutannya, perhatikan di tabel 1 dengan 2 ya. X-nya 1, Y-nya 2. Letakkanlah koordinatnya di sana. Kemudian 2 dengan 4. Nah, X-nya 2, Y-nya 4. Nah, letakkan koordinat titiknya pada sumbu X-nya 2 dan sumbu Y-nya 4. Dan seterusnya ya. Sehingga bentuk grafiknya itu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Seharusnya di sana ada 3, X-nya 3, Y-nya 6. Kemudian X-nya 4, Y-nya 8. Di sana sumbu Y-nya harus ditambahkan ya. Tapi kurang lebih gambarnya seperti ini, grafiknya seperti ini. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.